selanjutnya pembacaan manaqib Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi oleh Al-Ustaz Syahid S.E. Fa'alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan li Rabbi takhassana Mustafa Sayyidil Wujud Abil Qasim Mustafa Al-Mukhtar Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membacakan biografi atau manaqib Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi, terlebih dahulu kami mengawali muqaddimah melalui bait-bait syair yang disusun oleh Ananda Ali Rahman Ibnu Sadiwi yang saat ini beliau melanjutkan studinya di Hadramaut, Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulul muftaqiru ila fadlil karimul munji Ali Rahman Ibnu Sadiwi. Salamun ala syekhina manba'il huda wa hazan nada wal ilma bil adab. Semoga Allah menyampaikan salam pada kiai kita, sumber pintu hidayah yang telah mencapai keikhlasan hati dan ilmu dengan adab mulia. Ya Rabbana rda anhu warhamna bih wa bisirri asrarihi balligh kulla matlab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridailah beliau serta berilah kami rahmat-Mu dengan berkah beliau, sampaikan semua hajat kami. Lillahi darru murabbi ruhina fadilan mustaghriqun biwaulahu fi kulli mandub. Di sisi Allah, beliau murabbi ruh kita bagaikan kilauan mutiara dengan keutamaannya, karena beliau selalu mengisi waktu bersama Tuhannya di setiap langkah dan aktivitasnya. Laqad kana rahalan li lailil ula wa miqdami sidqin fi syu'unit taqarrubi. Sungguh betapa banyak beliau telah melewati perjalanan hidup demi mencapai kemuliaan di sisi Allah, bersamaan dengan keikhlasan, kejujuran niat di setiap kedekatan dengan Tuhannya. Huwal wasilul jami'u bil ilmi wal amali wa khadimu arbabil fadli wal adab. Beliau penyambung dari Allah dan Rasulnya yang menggabungkan ilmu dan amal, sang ahli khidmat kepada para ulama mulia dan adab. Qad dhafira bil murad min kulli khairin litartaqahu ala da'in bi'abi. Beliau telah mencapai tujuan dari setiap kebaikan. Oleh karena itu, derajat beliau meningkat tinggi dan menjadi seorang dai yang totalitas. Qad ja'ana Abu Zuhri bil ilmi wal karam wa kam araha al fu'ada min al qurab. Abu Zuhri mendatangi kami menuangkan ilmu dan kedermawanan beliau. Sudah berapa banyak beliau menenangkan hati yang terdalam dari segala kegundahan dan kegelisahan. Wa kam daraqat qad 'alimna biha fa bisidqi waffa ma 'indahu lit-tullab. Dan sudah banyak nilai-nilai mulia yang telah kita ketahui, disertai kejujuran dan teladan yang beliau berikan kepada anak-anak santrinya. Fa innahu qudwatul ibadi wa auladah manba'ul faid wal fadl 'indahum yurbi. Sungguh beliau dan anak santrinya adalah panutan umat. Beliau adalah sumber dari limpahan tarbiyah dan kebajikan yang terus mengalir.
متصلين به صدقا وديدانا والأيام دونه خالي بلا مربي. Termasuk dari senandung mereka dalam kondisi apapun selalu sambung hati kepada beliau dengan jujur, dan hari-hari tanpa kehadiran beliau itu hampa tapa tanpa sosok yang menata hati. Wa fi nihayatihi kanat lahu wirathah wa yukrimu biha man tar'ama bil hub. Di akhir hayat beliau dianugerahi dzurriyyah, keturunan yang meneruskan perjuangan beliau. Barang siapa yang masih menikmati ikatan cinta dengan sang Rabbi, ia akan selalu memuliakannya. Sejarah singkat perjalanan hidup Al-Arif Billah Ad-Da'i Ilallah, Syekhina wa Murabbi Arwakhina Al-Maghfurullah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi. Al-Maghfurullah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi adalah putra kedua dari 11 bersaudara yang lahir pada hari Selasa tanggal 5 Rajab 1384 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 November 1964 Masehi. Al-Maghfurullah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi adalah putra kedua dari 11 bersaudara yang lahir pada hari Selasa tanggal 5 Rajab 1384 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 November 1964 Masehi, dari seorang ayah yang bernama Kiai Haji Maksudi bin Kiai Haji Su'ib bin Kiai Haji Muhammad Yasin, dan ibundanya yang bernama Nyai Hajjah Hasinah binti Kiai Haji Muhammad Tasik Kelukur. Dari silsilah kedua orang tuanya bertemu dalam satu nasab yang sama, yaitu Kiai Haji Muzaki Puju Tokolong. Di usia anak-anak, beliau sudah mulai ditanamkan rasa percaya diri, disiplin dalam pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan ibundanya, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam ilmu tauhid, akhlak dan Al-Quran adalah ayah dan ibundanya sendiri, yang dengan kasih sayang kedua orang tuanya dalam mendidik, membimbing, beliau tumbuh menjadi pribadi yang soleh. Kemudian di usia menuju remaja, beliau mendalami kajian kitab-kitab Islam klasik bersama ulama sepuh di Kalimantan Barat, Jakarta, dan Pulau Jawa. Dari ayahnya juga, Al-Maghfurullah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi meneladani ketegasan, keteguhan, dan ketawaduan. Sementara dari ibundanya, beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang yang terkadang meruntuhkan ketegasan. Rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Akan tetapi, dalam pribadi Al-Maghfurullah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi, semua itu bersinergi dengan baik, dan dengan perpaduan sikap tersebut, beliau tumbuh menjadi intelektual yang agamis, kritis, kreatif, dan mandiri. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah beliau raih. Beliau adalah sosok sempurna dari pribadi yang santun, matang, dan bijaksana. Semua itu bukanlah sebuah kebetulan, sebab sejak usia dini beliau yang hidup dalam disiplin, tradisi bernuansa keagamaan diasuh langsung oleh ayah dan ibundanya. Sanad keilmuan yang beliau jalani membentuk karakter positif, di mana beliau mendalaminya dari sekian banyak ulama terkemuka di bidangnya. Di antaranya di bidang ilmu fikih dan ilmu falak
beliau berguru langsung kepada Syekh Abdul Rahman Mahmud Al-Yamani, penyusun jadwal salat sepanjang masa. Di bidang tariqat, beliau berguru langsung kepada Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang dikenal dengan Abah Anom Tasikmalaya. Di bidang seni baca Al-Quran, ilmu qiraat, beliau mendalaminya kepada Nyai Hajjah Nur Bani Ramli. Pada saat menuntut ilmu, beliau adalah murid yang taat, tawadu, khidmah kepada gurunya. Dalam perjalanan menuntut ilmu, beliau tidak sungkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih, menyapu halaman, mencuci dan mengangkut air sebagai bentuk cinta dan bakti beliau kepada sang guru. Hal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah, karena yang ada dalam benak beliau adalah barokah guru dan ilmu yang manfaat. Bahkan setelah beliau memiliki banyak kegiatan, beliau tetap khidmah kepada gurunya dengan senantiasa menyambungkan doa-doanya untuk sang guru, silaturahim, dan melakukan hal-hal yang dapat membuat gurunya bahagia. Hal itu terus-menerus dilakukan oleh beliau bahkan sampai gurunya sudah tiada sekalipun. Dan hari ini kita merasakan manfaat dari teladan dan keberkahan ilmu beliau. Di masa remaja, beliau sudah aktif mengisi majelis ta'lim, berpindah dari majelis yang satu ke majelis lainnya. Ini membuktikan bahwa beliau peduli terhadap agama dan pendidikan, dan hal ini terus dilakukan sampai akhirnya beliau mewakafkan pemikirannya dan kepeduliannya terhadap perkembangan pendidikan dengan dibuktikan melalui pembangunan lembaga Madrasah Sanawiyah Wali Songo di Desa Kubupadi, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada tahun 1996. Tidak berhenti di situ, melalui analisa dan beberapa kajian yang dilakukan oleh beliau, serta untuk mengimbangi laju perkembangan era globalisasi yang sedang dan akan berjalan terus ke depan, Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi merintis Pondok Pesantren Wali Songo di Kota Pontianak pada tahun 1999 yang memadukan konsep pendidikan modern dengan kajian diniyah salafiyah, litarbiyatid diniyah wa teknologiyah, yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia demi terciptanya generasi agamis, humanis, dan nasionalis yang mampu menjawab tantangan zaman. Dalam hal pendidikan, beliau Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi adalah sosok teladan yang sangat disiplin, tegas, dan penuh kasih sayang. Itu semua dilakukan dengan harapan agar santri dapat dengan mudah mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta kemudian memahami dan ridho terhadap konsekuensi dari sebuah aturan yang ditetapkan oleh pondok pesantren. Beliau mengaktualisasikan ilmu dalam praktek, teladan dalam tindakan, dan isyarah-isyarahnya menembus sanubari. Salah satu keistiqomahan yang senantiasa dilakukan dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi beliau adalah bangun di sepertiga malam untuk sholat dan membaca Al-Quran hingga menjelang subuh. Beliau membuktikan bahwa ilmu yang kita miliki harus sejalan dengan ridho Sang Pencipta alam dan tidak harus menjadikan pemiliknya tinggi hati. Hal itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pondok Pesantren Wali Songo Kota Pontianak merangkul dan menyantuni kaum duafa yang notabene-nya berada di daerah pedalaman dan sekitarnya. Di masa hidupnya, Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi secara rutin melakukan safari dakwah di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Bahkan tidak jarang hal itu dilakukan dengan berjalan kaki hingga kurang lebih 20 km, di mana hal ini disaksikan langsung oleh alumni yang pada saat itu mendampingi beliau. Yang semata-mata semua itu dilakukan oleh beliau dalam rangka melanjutkan
estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni li'ilai kalimatillah wa izalatil jahli. Hal ini secara terus-menerus dilakukan oleh Al-Mafurullah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi untuk menjangkau anak-anak duafa yang putus sekolah dan dipondokkan di pondok pesantren Wali Songo Pontianak. Rutinitas dakwah yang mengakar dalam dirinya menjadi sebuah kewajiban bagi beliau, hingga pada suatu ketika dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, beliau masih memaksakan diri untuk hadir melaksanakan safari dakwah, tepatnya di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kondisi kesehatan yang terus menurun, beliau hanya dapat menyelesaikan satu jadwal pengajian di Masjid Hidayatul Mustaqim di daerah Nangas Mangut. Akan tetapi di jadwal pengajian kedua, tepatnya di Masjid Al-Faizin, Desa Jongkong Kiri Tengah, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, terpaksa harus dibatalkan karena kondisi fisik yang semakin melemah. Padahal pada saat itu ribuan jemaah sudah hadir memenuhi masjid dan halaman masjid. Hal ini diceritakan langsung oleh Ibu Sa'adah, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, kepada putra beliau Gus Muhammad Fahmi Mubarak. Buah dari kerja keras dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan agama Allah, saat ini Pondok Pesantren Wali Songo memiliki 3 cabang. 2 cabang berada di Kabupaten Kuburaya dan 1 cabang berada di Kabupaten Landak. Ketiga cabang ini memberikan layanan pendidikan prioritas kepada kaum duafa, sebagaimana niat dan cita-cita beliau mendirikan Pondok Pesantren Wali Songo. Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi sebagai seorang kiai yang sejatinya sibuk dengan pendidikan santri, beliau juga memikirkan aspek-aspek kebutuhan dasar santri dapat terpenuhi. Hal itu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar seluruh santri merasa aman, nyaman, dan betah di pondok pesantren. Di balik kesolehan beliau sebagai seorang kiai, beliau juga putra bangsa yang peduli terhadap bangsa dan negara. Hal ini dituangkan dalam aksi nyata beliau berjuang melalui jalur demokrasi sebagaimana putra terbaik bangsa pada umumnya. Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi menikah dengan Nyai Hajah Mustamirrah binti Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini pada tanggal 14 Juli 1990. Dari pernikahan tersebut, Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi dan Nyai Hajah Mustamirrah dikaruniai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Putra pertama beliau Gus Ahmad Syauki Zuhri, putri kedua Ning Khairani Fauziah Zuhri, putra ketiga Gus Muhammad Fahmi Mubarak Zuhri, putra keempat Gus Muhammad Said Agil Zuhri. Isyarah detik-detik dipanggilnya Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi oleh Sang Khalik. Sebulan sebelum kepergian beliau dalam kondisi yang kurang sehat, beliau memanggil dan mengajak salah satu alumni ahli desain di Pondok Pesantren Wali Songo untuk mendiskusikan desain makbarah kuburan yang sesuai dengan keinginan Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi. Setelah beberapa kali desain diajukan, akhirnya didapatlah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh beliau. Seminggu sebelum kepergiannya, beliau memanggil alumni tenaga ahli tukang pesantren untuk bersama-sama beliau mengukur dan meletakkan posisi yang tepat sesuai kebutuhan ruang untuk desain kuburan Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi. Hingga akhirnya subuh jam 3:30, tepatnya 3:30 pada hari Jumat tanggal 21 Rabiul Akhir 1435 Hijriah atau tanggal 21 Februari 2014 Masehi, setelah melafazkan kalimat takbir sebanyak 3 kali, Allah, 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 dengan tangan di atas dada
dalam keadaan tersenyum. Beliau pergi meninggalkan kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian sebagian dari sejarah singkat perjalanan hidup Al-Arif Billah Ad-Da'i ila Allah, Syekhina wa Murabbi Arwahina Al-Mawfurullah Dr. Kiai Haji Zuhri Maksudi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari beliau, diampuni segala khilaf, dikabulkan segala hajat, dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama orang soleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa nafa'ana Allah ta'ala bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah dari guru kita bersama Profesor Honoris Causa Kiai Buya Yahya Zainul Ma'arif LC.MA PhD atau yang kita sapa Buya Yahya, pengasuh lembaga dan pengembangan dakwah Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Kepada beliau disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bibirril abai wal ummahati wa bibirril masyayikh. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri masyayikhina, a'inna ala birri abaina wa ummahatina, a'inna ala husnil muamalati bihim, a'inna ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut, bisyahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, dari para alumni, para pecinta Wali Songo, pecinta guru mulia, yang semoga senantiasa diangkat derajatnya. Abah Zuhri, wabil khusus Kakanda tercinta Bunyai Mustamirah, dan juga penerus dakwah Abah Zuhri Nanda Gus Fahmi, yang semoga Allah senantiasa beri kekuatan di dalam meneruskan tugas agung, yaitu melestarikan pendidikan atau majlis atau yang disebut dengan taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pondok pesantren, dan juga yang lain daripada Nanda Gus Reza, Nanda Arifin, dan juga Agil, dan semua yang hadir dari para masyayikh, asatidzah dan ustadzah, yang harus kita yakini benar-benar bahwa perlu sekali kita itu untuk terus merasa sambung hati dengan guru. Karena dari rasa itulah hakikat sambung. Kita merasa sambung itu penting, sehingga dengan kita merasa sambung, Allah sambungkan. Sehingga betul biarpun guru itu sudah tidak ada, tapi kalau kita sambung,
guru akan seolah tetap mengajari kita, keberkahan ilmu akan tetap mengalir. Maka dari itu kami seru kepada semua, dari para santri dan juga para alumni, khususnya alumni, jangan sampai kalau sudah di luar terputus. Na'udzubillah, sangat rugi kalau kita pernah menjalin ikatan bertahun-tahun di tempat ini, kemudian setelah kita keluar tak tanya kita putus, rugilah kita. Akan tapi hendaknya harus kita perkuat ikatan itu. Dan di antara untuk memperkuat ikatan ya dengan hal ini. Akan tapi masih kurang. Kalau kita menganggap hubungan dengan guru adalah penting, ikatan kita bukan hanya sekedar hal, banyak yang harus kita laksanakan. Kita harus banyak pengikat dengan guru kita. Termasuk di antara memikirkan anak-anak kita sekolahnya di mana. Kalau dulu kita di sini, anak kita juga kita pikirkan masuk di sini. Jadi mengikat hati itu tanda kalau kita semakin terikat hati kita tuh bisa terbaca. Semakin banyak yang kita sambungkan dengan guru kita itu menunjukkan itu semakin kuat ikatan kita. Ponakan-ponakan kita ada di mana, dan itu harus kita pikirkan. Kemudian pasti yang selama ini tergerintis oleh guru yang belum tuntas, mumpung nih ada proyek bersama, diniati semoga ini semua menjadi sebab kita sambung dengan guru kita. Dan dibalik sambung hatinya seorang murid kepada guru, itulah keberkahan ilmu. Yang namanya berkah itu bukan harus mengajar ceramah lalu terkenal, enggak. Tiba-tiba ilmu yang difahami selama ini yang dia pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuknya, menjadikan hidupnya indah. Keberkahan dengan guru, keberkahan dengan orang tua luar biasa. Dan hal ini sebetulnya hanya sekedar untuk bagaimana ya, jangan sampai urusan kita dengan guru hanya urusan hal saja. Oh enggak, hal itu gebiarnya saja. Setelah itu masing-masing jadi hal itu gebiarnya, pengukuhan bahwasanya kita itu punya sambung dengan guru. Jadi setelah kita berpisah nanti pulang ke rumah masing-masing, harus kita merasa terus setelah pengukuhan ini. Jadi pengukuhan setiap tahun, setiap tahun sekali kita kukuhkan kembali. Saat dari di rumah ada murid Al-Songo, di rumah ada murid Abah Zuhri, ada murid besar Abah Zuhri, kita sadari yang sedemikian itu di saat kita keluar dari tempat ini. Kalau sekarang ya sadar dong. Kalau kita wali Songo ya sadar kita berada di sini. Tapi nanti saat kita sudah keluar, dan tanda bekti kepada guru yang serius adalah melanjutkan program yang pernah guru rintis. Itu tanda bekti yang luar biasa. Makanya ini wali Songo harus betul-betul terjaga, semuanya harus punya andil. Wahai para alumni khususnya dan para santri yang kuat ikatanmu dengan pondok ini, bukan hanya sekedar belajar, tidak ada ikatan hati, tidak rugi. Yang menjadikan istimewa dirimu adalah hatimu terasa terikat dengan tempat mulia seperti ini. Dan hal itu sendiri kalau kita cermati adalah secara syariatnya. Kalau tinjauan syariat, apa sih hal itu? Ya hal itu adalah sebetulnya sambung hati dan bekti kepada guru. Disebutkan para ulama, kalau kita ingin berbakti pada guru kita, kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, lakukan 3 hal. Yang pertama, kita mendoakan. Jangan kita berdoa kecuali kita mendoakan beliau juga. Yang kedua adalah kalau kita punya rezeki, kita dermakan, kita sedekahkan. Apalagi jika derma dan sedekahnya adalah untuk program guru kita, kalau istimewa lagi. Yang ketiga adalah nyambung silaturahmi, baik-baik dengan yang dibaca oleh guru kita. Kalau dalam hal ini siapa yang paling dibaikin oleh guru kita? Ada Zuhri, ya keluarganya. Istri beliau, binyai, putra putri beliau adalah kita dukung. Jadi kita mendukung keluarga, sebenarnya kita mendukung guru kita. Dan siapa yang mendukung sertifikat gurunya adalah sebenarnya nyambung sambung dengan baginda Nabi kalau ke atasnya ke sana. Makanya jangan sampai tidak peduli dengan program-program yang saat ini dilanjutkan oleh penerus beliau. Ayo kita peduli dan serius ini karena Allah. Kita ingin memunculkan keberkahan yang banyak dengan cara kita sambung dengan serius kepada
guru kita melalui putra putri beliau, keluarga ibu-ibunya atau istri beliau, dan juga program-program yang selama ini beliau hadirkan. Tambah satu lagi, agar kita bisa berbakti pada guru yang telah meninggal dunia, atau cara berbakti pada guru yang telah meninggal dunia, ini adalah yang keempat, adalah melanjutkan program-program yang pernah kali-kali rintis. Anda masih ingat masjid itu bagaimana dahulu dirintis oleh beliau. Harapannya adalah sebelum meninggal masjid itu sudah selesai. Dan kami diskusi ngobrol dengan Gus Fahmi beberapa waktu yang lalu. Pak Lisom harus berkembang, harus ada cabang tambah tadi disebutkan ada 3 harus 30, 300 dan seterusnya. Harus ada upaya ke sana. Siapa yang berjuang? Alumni. Justru dengan memperbanyak program itu sebetulnya kita memperbanyak peluang bagi alumni untuk bisa nyambung. Jangan sampai alumni merasa mau ngapain saya, itu nggak boleh. Kita buka peluang sebesar-besarnya proyek atau lapangan untuk bisa sambung kepada guru. Diadakan hal itu yang itulah tadi, untuk membuat biar kemudian kita memperbarui ikatan kita dengan guru. Kemudian setelah itu, setelah kita pulang ke rumah masing-masing, kita akan berpikir bagaimana kita terus sambung dengan guru kita. Dan kami ingatkan kepada siapapun, kalau ada orang yang sudah belajar lama atau yang memutus begitu pada guru, sebetulnya itu adalah orang paling sengsara. Kenapa? Bukan sengsara saja, ya orang yang bodoh. Ibaratnya begini, kita tuh akan memetik sebuah atau buah, adanya di lantai berapa, lantai 4, dan kita rindu untuk mendapatkan buah itu. Kita naik ke lantai 1, lantai 2, lantai ke-4. Di saat kita tinggal memetik, lalu kita berkata, yuk kita turun aja. Belum memetik kan dia turun, kebodohan. Sudah belajar lama di pondok, sampai di rumah diputus begitu saja. Berarti kalau putus dengan guru nggak mau metik buahnya. Jadi ilmu yang bermanfaat bukan tambah bisa kita dari pondok, bukan itu. Karena ilmu yang bermanfaat dan bisa kita keluar dari pondok, ternyata ilmu yang kita dapat dari guru kita menjadi sebab kita baik, mudah. Pokoknya membimbing kita ilmu itu. Dan caranya bagaimana? Itu tadi, sambunglah hati kepada guru, ditandai dengan sambung kepada keluarga dan anak-anaknya. Kuat perkumpulannya, wahai alumni, kuat perkumpulan. Dan sepertinya perkumpulan harus ada grup-grup ya, tahun ini, sebab kalau alumni 8 tahun yang lalu tuh berkumpul dengan alumni sekarang ya jauh banget kayaknya. Jadi harus ada dipilah-pilah. Yang jelas harus saya buatkan alumni, wahai alumni, kalau suatu ketika ada undangan perkumpulan alumni, jadikan itu adalah nomor 1. Lihat, tidak akan berkah dalam hidup Anda. Karena demi guru, seolah dipanggil sang guru. Allah berkah hidup. Dan juga harapan ini kepada Nanda Fahmi, jangan khawatir, selagi kita serius, ini adalah mulia. Maka di saat kita berada di tempat mulia, jangan ragu, terus maju dan berjuang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kirim pasukan penolong yang akan bisa menyelesaikan batu kita dan menyelesaikan program besar, program dakwah ini. Kemudian ingat kepada para alumni semuanya, tadi sudah kami sampaikan, kalau ada undangan-undangan kumpulan, sebisa mungkin jangan ada sampai ada yang iktibar, merasa punya undur dan sebagainya. Usahakan nomor 1 perkumpulan ini dengan para alumni-alumni. Dan juga untuk anak-anakku yang para santri yang lagi belajar, kemarin dia belum sempat kumpul dengan kalian ya, Masya Allah. Sekarang aja dia akan sampaikan kepada kalian untuk menuntut ilmu, singkat anak-anakku semuanya, agar untuk mendapatkan ilmu dengan mudah. Anak-anakku, lakukan 3 hal agar ilmu manfaat. Harus ada 3 syarat. Yang pertama, harus ada mahabbah kepada guru, wahai anakku. Yang tidak punya
cinta kepada guru nggak akan dapat ilmu, biarpun belajarnya dengan Nabi akan jadi Abu Jahal. Harus ada cinta kepada guru, baik guru yang telah meninggal di dunia atau yang masih hidup. Lalu bagaimana kita mencintai? Tanda cinta kita adalah kalau kita banyak, pertama mendoakan guru. Ingat, doakan guru, doakan guru setiap saat. Jangan sampai kita melakukan sholat kalau kita tidak mendoakan guru kita, agar tumbuh cinta. Kalau Buya sholat satu sholat fardu kok ada doain guru, saya anggap berharga saya dengan guru, baik guru yang hidup atau yang telah wafat. Untuk menumbuhkan cinta yang kedua adalah jangan bicarakan kejelekan. Naudzubillah guru, oh bencana kalau seorang murid ditampakkan oleh Allah tentang kekurangan keajasan guru, lalu dia bicarakan, habislah keberkahan ilmu. Bicarakan kejelekan guru. Tapi sebaiknya bicarakan kebaikan guru. Karena apa? Kapan kita bicarakan kebaikannya, maka akan didengar oleh yang lain, kemudian yang lain akan mencintai guru, maka Allah akan balas karena kita telah mengajarkan cinta kepada guru kita. Jangan bicarakan kejelekannya, bicarakan kebaikannya, itu ilmu cinta. Yang kedua, agar dapatkan ilmu yang manfaat, dengar anakku, harus ada adab tata krama. Sam'an wa ta'atan, apa kata guru dengar, maka itu membawa keberkahan. Termasuk diantaranya adab di sini adalah jangan gampang pindah-pindah pondok. Ini yang selalu kami wanti-wanti para santri kadang-kadang terpesona dengan pondok sana pindah sana enggak. Kalau orang biasa pindah-pindah alamat, dia susah menuntut ilmu. Kalau pepatah Jawa al-intiqal ala banget konyol ya. Kalau orang suka pindah-pindah konyol, belajar yang nggak dapat ilmu. Jangan pindah terus sudah selesai dan rekomendasi dari guru. Tanya ke suami minggu kami sudah selesai mondok mau kemana? Tanya. Atau guru yang lainnya, harus ada petunjuk. Harus ada adab tata krama. Yang kedua harus adab. Nggak punya adab nggak bisa dapat ilmu. Ingat, nggak punya akhlak. Akhlak boleh dia dalam sopan santun, iya, tapi dari itu adalah akhlak itu kepatuhan yang serius kepada guru. Patuh itu dari hati, bukan hanya begini. Ada orang begini tidak ada yang buku merunduk tapi dia membangkang, ada. Tapi patuhnya sesungguhnya dengan hati, akhlak ada. Yang ketiga, kalau kalian dengan sukses sebagai anakku, kalian harus punya jiwa khidmah, mengabdi kepada guru. Pengabdian itu akan meruntuhkan kesombonganmu, pengabdian akan mengundang keberkahan untukmu. Pengabdian juga pelajaran baru lagi bagi kalian untuk memulai kiprah besar di luar, karena hakikat dakwah itu, pada ustaz dakwah itu hakikatnya khidmah untuk umat. Maka khidmah kepada guru. Jadi maka siapapun yang mendapatkan tugas khidmah itu jangan merasa terbebani, seharusnya bangga. Bahkan dalam sebuah tarbiyah yang hebat itu, kalau menghukum santrinya adalah dengan cara tidak dikasih tugas, karena kalau tidak dikasih tugas semuanya tidak berguna, mungkin gurunya tidak cinta itu. Nah ini harus dipahami anak-anakku semuanya yang masih belajar khususnya. Ingat, yang pertama kalian harus mencintai guru. Yang kedua kalian harus punya adab. Yang ketiga kalian harus punya khidmah. Ya, masya Allah, khidmah luas maknanya. Khidmah kalau sedang mengajar, khidmah apa saja. Termasuk khidmah diantaranya adalah setiap saat tentunya, misalnya kalian lihat lampu kok nyala di siang hari, guru tidak senang ini karena ada listriknya, kalian matikannya adalah ada makna khidmah. Melihat sampah keleleran, kalian ambil karena untuk menyenangkan guru adalah termasuk bagian khidmah. Dan lebih luas dari itu yang namanya khidmah. Mematuhi perintah guru, ngajar bagi seorang alumni adalah juga khidmah. Atau alumni setelah dari pondok balik lagi ngajar, khidmah, dia dengan khidmah akan semakin berkah. Kalau sudah berkah, bereslah semuanya. Baik, ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kita bisa semakin dekat dengan guru, ya, bisa mengabdi kepada guru. Semoga Allah muliakan kita semua di dunia dan di akhirat, menjaga umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan keluarga dijaga. Umi masnya ibunya Masjid Mustamirah dan juga gus-gus yang lainnya, putra dan juga saudara daripada Ibu Nyai
dan juga semua para kiai-kiai yang ada di sini, murid-muridnya, santri-santri semuanya. Semoga Allah jaga dan beri segala kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling cintai karena Allah, jauh dari fitnah, panjang umur, sehat afiat, dan semuanya kelak husnul khotimah. Dan semoga Abah Zuhri Allah ampuni angkat derajat beliau, dan Allah mudahkan keturunan beliau untuk menjaga program besar ini dengan kemudahan dan dikabul oleh Allah, panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Terima kasih, Masya Allah, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Masya Allah sudah semangat. Yang merah, ibunya Muslimirah, Masya Allah, dan semua yang hadir. Terima kasih. Syukran. Jazakumullah. Assalamualaikum.